Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Biokimia, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang enzim. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Kahila Envidia Rasupa, yang kedua Aulia Nanda Ramadanti, dan yang ketiga Aditria Abitri. Di sini kami akan membuat enzim pada pembuatan tapai. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu dapat memahami dan mengkaji implikasi enzim dalam kehidupan sehari-hari. Dasar teori. Enzim merupakan biokatalisator protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan dengan jalan menurunkan tenaga aktivasi. Pada reaksi yang dikatalisasi oleh enzim, molekul awal yang bereaksi disebut substrat, dan enzim mengubah molekul tersebut menjadi molekul-molekul berbeda yang disebut sebagai produk. Sifat-sifat enzim adalah sebagai berikut. Pertama, enzim aktif dalam jumlah yang sedikit. Kedua, enzim tidak terpengaruh oleh reaksi yang dikatalisisnya pada kondisi stabil. Ketiga, enzim tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Dan yang keempat, kerja katalis enzim bersifat spesifik. Prosedur proyek. Yang pertama, pelajari dan pahami materi mengenai enzim. Kedua, siapkan alat dan bahan untuk pembuatan tapai. Ketiga, videokan setiap tahapan dan proses pembuatan tapai. Keempat, edit video menjadi semenarik mungkin. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah pertama, siapkan singkong secukupnya. Kupas dan cuci singkong sampai benar-benar bersih. Cuci 2-3 kali dan keruk sisa-sisa kotoran yang menempel pada singkong. Lalu, potong singkong menjadi beberapa bagian sesuai selera. Lalu, jika sudah dipotong dan dicuci sampai bersih, kukus singkong tadi selama 10-15 menit. Jika sudah 15 menit, angkat singkong dari kukusan dan diamkan sampai benar-benar dingin. Sambil menunggu singkong dingin, siapkan wadah yang cukup besar seperti panci untuk menaruh singkong saat fermentasi nanti, dan lapisi wadah menggunakan daun pisang. Kemudian, haluskan ragi menggunakan sendok sampai halus. Gunakan secukupnya sesuai singkong yang akan difermentasikan, tidak kurang ataupun tidak lebih. Setelah singkong sudah benar-benar dingin dan sudah siap untuk ditabur ragi, taruh singkong di tempat wadah yang sudah dilapisi daun pisang tadi. Lalu, taburkan ragi ke satu persatu singkong sampai rata. Lalu susun dengan rapi dan teratur singkong yang telah ditabur ragi tadi ke dalam wadah yang dilapisi daun pisang. Setelah tersusun dengan rapi, tutup wadah singkong dengan daun pisang dan tutup lagi dengan tutup wadahnya agar tidak ada celah udara yang masuk, dan simpan pada tempat yang jauh dari sinar matahari dan bau. Tunggu 2-3 hari. Setelah 2-3 hari, singkong yang telah difermentasi telah jadi, yaitu tape. Tekstur yang lebih lembut dan berair, rasa singkong berubah menjadi manis keasaman dan bau seperti alkohol. Hal tersebut menandakan proses fermentasi singkong menjadi tape berhasil. Hasil penelitian adalah tape yang nikmat dan lezat. Berbeda dengan singkong, tape memiliki tekstur yang lebih lunak dan rasa yang lebih manis. Tape berbentuk semi cair, berasa manis keasaman, dan memiliki tekstur lengket. Apabila dimakan, tubuh akan merasa hangat karena tape mengandung alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi oleh ragi tape. Dalam pembuatannya, tape memerlukan kecermatan dan kebersihan yang tinggi agar singkong dapat menjadi lunak karena proses fermentasi yang berlangsung secara baik. Perubahan biokimia yang terjadi pada fermentasi tape adalah gula glukosa menjadi alkohol. Karbohidrat diubah menjadi glukosa dengan bantuan mikroorganisme Chlamydomonas.
Sedangkan gula diubah menjadi alkohol dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Secara singkat, glukosa merupakan gula yang paling sederhana dan melalui proses fermentasi akan dihasilkan etanol. Rasa masam pada tape disebabkan adanya pati yang diubah oleh enzim amilase menjadi gula. Enzim invertase mengubahnya lagi menjadi glukosa, menghasilkan alkohol. Jika proses fermentasi terlalu lama, alkohol akan menghasilkan asam asetat sehingga akan menghasilkan tape yang terasa asam. Reaksi enzimatik dalam pembuatan tapai. Gula menghasilkan alkohol, direaksi karbon dioksida, direaksi energi, direaksi glukosa merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi. Proses fermentasi. Yang pertama, molekul-molekul pati terpecah menjadi gula-gula sederhana. Proses ini disebut hidrolisis enzimatis dengan reaksi seperti pada gambar. Kedua, gula yang terbentuk akan diubah menjadi alkohol oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae dengan reaksi seperti pada gambar. Ketiga, alkohol akan diubah menjadi asam-asam organik oleh bakteri Pediococcus dan Acetobakteri melalui proses oksidasi alkohol. Dan yang keempat, sebagai asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk ester yang memberi cita rasa pada tapai. Kesimpulan, enzim merupakan biokatalisator protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan. Enzim bekerja dengan menurunkan energi aktivasi dan tidak mengubah kesetimbangan reaksi serta bersifat sangat spesifik. Salah satu penerapan enzim dalam kehidupan sehari-hari tampak pada pembuatan tapai. Proses fermentasi tapai terjadi dalam 4 tahap, yaitu hidrolisis enzimatik, pembentukan alkohol, pembentukan asam, dan pembentukan ester. Sekian video penjelasan kami tentang enzim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.